Kerontokan rambut memang bukan termasuk penyakit yang berbahaya. Namun kondisi ini dapat membuat perempuan mengalami stres pasca melahirkan dan mempengaruhi kualitas hidup penderita. Penyebab rambut rontok sendiri sangat beragam, baik dari eksternal maupun internal. Rambut rontok juga seringkali justru mulai terlihat setelah ibu hamil melahirkan. Hal ini biasanya akan terlihat setelah kurun waktu beberapa bulan melahirkan. Dermatologis menyebut kondisi tersebut merupakan hal normal. Namun dalam kategori kerontokan rambut berlebih dan dapat disebabkan karena penurunan kadar estrogen. Rambut rontok setelah melahirkan umumnya bersifat sementara dan hanya memakan waktu beberapa bulan. Umumnya kondisi ini juga tidak memerlukan perawatan ekstra. Namun banyak orang ingin segera mengatasi masalah tersebut secepatnya. Pada dasarnya rambut tumbuh dalam siklus tertentu. Sebagian rambut ada yang aktif tumbuh, namun sebagian lagi berada pada fase istirahat atau tidak aktif dan biasanya akan rontok untuk kemudian tumbuh rambut baru menggantikan rambut yang rontok tersebut. Selama kehamilan, sebagian besar dari rambut Anda berada pada fase tumbuh. Namun setelah melahirkan dan hormon estrogen turun, maka rambut tersebut akan rontok secara bertahap. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang penyebab rambut rontok setelah melahirkan. Pada masa kehamilan, beberapa orang mengalami pertumbuhan rambut dengan sangat cepat. Rambut yang rontok setelah melahirkan justru pertanda bahwa rambut Anda telah kembali ke pertumbuhan yang normal. Hormon yang berubah setelah melahirkan ditengarai memicu kondisi telogen effluvium, yang merupakan salah satu jenis kerontokan rambut yang disebabkan karena rambut menipis. Telogen effluvium juga dikaitkan dengan adanya kondisi stres yang intens serta perubahan emosi yang umum terjadi baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Studi menunjukkan bahwa stres yang dipicu pasca melahirkan dapat meningkatkan rambut untuk cepat mati dan juga rontok. Ada kalanya juga kerontokan rambut setelah melahirkan menyebabkan pembotakan atau botak di beberapa titik. Hal ini justru harus dikhawatirkan karena kemungkinan besar disebabkan oleh defisiensi vitamin atau nutrisi penting lainnya. Sebuah studi juga menyatakan bahwa rambut rontok berkurang selama kehamilan dan justru meningkat setelah melahirkan. Dikarenakan adanya konvensi rambut dari anagen menjadi telogen mengalami pelambatan selama kehamilan dan meningkat setelah postpartum. Secara klinis, effluvium terbukti dapat terjadi setelah melahirkan hingga beberapa bulan postpartum. Ada beberapa cara yang mungkin dapat mencegah kerontokan rambut, atau setidaknya dapat mengurangi kerontokan setelah melahirkan. Di antaranya, hindari penggunaan sampo rambut dengan label conditioner sampo, karena umumnya memiliki kandungan conditioner yang berat dan justru akan membuat rambut mudah rontok setelah lepek. Gunakan sampo maupun conditioner yang formulasinya untuk rambut normal, dan gunakan bahan yang alami karena hal tersebut akan memberikan nutrisi yang seimbang untuk rambut. Saat menyisir rambut, Anda harus melakukannya dengan perlahan dan gunakan sisir yang bergigi jarang. Sebisa mungkin hindari sisir bergigi rapat. Penting bagi ibu hamil maupun yang sudah melahirkan untuk menjalani diet yang seimbang untuk mencegah terjadinya kerontokan rambut atau mengurangi laju kerontokan. Pada dasarnya, rambut rontok setelah melahirkan adalah hal yang normal. Jika tidak ditandai dengan gejala penyakit yang lain seperti kanker dan diabetes, telogen effluvium maupun telogen gravidarum adalah penyebab utama alopecia non-parut diffus atau kerontokan rambut yang ditandai dengan rontoknya rambut 2 hingga 3 bulan setelah munculnya pemicu. Hal ini biasanya akan bertahan maksimal 6 bulan setelahnya untuk kasus normal, dan belum ada perawatan yang spesifik yang dapat digunakan untuk mengobatinya. Hal terpenting yang harus dilakukan untuk kasus rambut rontok setelah melahirkan adalah dengan mengedukasi penderita atau pasien tentang riwayat alami dari kondisi klinis tersebut. Sekian pembahasan kali ini, tulis pendapat dan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar kehamilan dari channel Ayah Bunda Pintar.